Salam damai sejahtera bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika menyampaikan untuk selalu hidup dalam damai dengan sesamanya. Dan jangan membalas yang jahat dengan yang jahat juga. Tetapi bersukacitalah senantiasa. Dan tetap berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus bagi mereka. Saat ini banyak berita-berita berisikan ujaran kebencian yang dibuat dengan sengaja oleh sekelompok orang yang bertujuan ingin mempengaruhi banyak orang agar ikut membantu aksi jahatnya. Tujuannya hanya satu, yaitu mau berkuasa dengan ujung-ujungnya adalah uang atau kekayaan. Bahkan juga menciptakan berita bohong untuk menjatuhkan lawannya. Menyebarkan berita-berita yang berisikan hasutan jahat tidak pernah habis ditemui di media sosial. Bahkan di saat wabah virus pun tetap beredar berita yang jahat. Yang sangat disayangkan sebagai umat yang percaya Kristus terpancing membaca berita itu. Lalu membalasnya berita itu dengan mengejek dan mengutuknya. Mereka lupa kalau di masa wabah virus harus bisa menjaga imun tubuh. Tetapi malah terperangkap dalam kemarahan. Membuat pikirannya terganggu. Berdampak kepada menurun imun tubuhnya dan kesehatannya. Apalagi tanpa sadar ikut menyebarkan berita tersebut. Mengirim kepada teman-temannya dengan maksud ingin memberitahukan kalau ada kelompok yang patut dikutuk. Dan akhirnya teman-temannya pun ikut menyebarkan kepada temannya yang lain. Akibatnya berita itu menjadi tersebar kemana-mana. Itulah yang diharapkan oleh si pembuat berita agar berita itu tersebar kemana-mana. Justru orang yang tidak menyukai berita itu yang menyebarkannya. Orang pintar. Tetapi karena dikuasai oleh kemarahan menjadi bodoh. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Kita diajak membawa terang dunia, bukan perang dunia. Kejahatan tidak akan pernah habis jika diladeni juga dengan kejahatan. Yang akhirnya melahirkan peperangan. Adanya kejahatan justru menjadi penguat hidup kita untuk mewujudkan terang ajaran Kristus, yaitu kasih. Kalau kita baca berita yang menghasut, maka harus bijak dan menghapus, bukan disebarkan dengan membalasnya dengan kemarahan. Ingat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Kalau kita ingin menciptakan kedamaian, maka dimulai dari diri kita sendiri. Tidak terpancing kemarahan yang bisa membuahkan dosa di saat menghadapi orang jahat. Tetapi kita hadapi dengan penuh kasih dan doa. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertindak. Jangan kita mengambil haknya Tuhan. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.